di rumah Taufik. Taufik, balikin aku ke panti tunanetra. Aku gak mau nginep di rumahmu. Kamu kok nakutin banget sih bawa aku ke rumahmu. Gak bilang-bilang. Gak sopan kamu. Aku gak suka. Kamu ada niat jahat ya sama aku. Jangan-jangan kamu sindikat ya? Sindikat? Serem banget. Netting banget pikiran lo, Mas. Iya, gue salah. Gue culik lo diem-diem ke rumah gue. Tapi gue gak ada maksud jahat. Gue cuma butuh teman curhat. Kenapa harus sama aku? Yang orang buta. Cuma buta kan? Gak bisa ngeliat. Tapi kan punya kuping, bisa mendengar. Ih, mimpi apa aku ketemu kamu? Dasar berondong penculik. Ayolah Mas, tenang aja. Gue gak bakal ngapa-ngapain lo, sumpah. Gue cuma butuh temen. Temen yang gak biasa. Hah, ayo kelamaan. Fik. Taufik merampas tongkat Taufan, lalu membopongnya dan membawanya ke lantai 2. Hingga membuat Simbok pembantunya geleng-geleng dengan kelakuan Taufik. Taufik pun membawa Taufan masuk ke dalam kamarnya. Dan begitu masuk ke dalam kamar, bruk, Taufik menjatuhkan Taufan langsung di ranjangnya. Akhirnya gue bisa bawa lo ke ranjang gue. Fik, kamu jangan macam-macam sama aku. Aku tahu pikiran kotormu. Apalagi kamu homo. Lo kepedean banget sih Mas. Ya siapa tahu aja. Tapi besok pagi-pagi kamu balikin aku ke panti beneran ya. Iya, bawel amat sih. Gue bakal balikin lo dalam keadaan selamat dan utuh. Ya udah, sini Mas, misi ya. Biar lo enakan tidurnya. Ujar Taufik membantu menggeser tubuh Taufan dan meletakkan bantal di kepala Taufan. Taufan yang awalnya panik mulai sedikit tenang. Makasih, sama-sama. Ucap Taufik rebahan di samping Taufan. Namun Taufik melihat Taufan terlihat tak nyaman. Padahal Taufik tak sedikit pun menyenggolnya. Kenapa Mas? Kayak ketakutan gitu? Santai aja keles. Pasti pikiran Mas jelek sama gue. Jaga-jaga aja. Tongkatku mana? Ada. Mau ngapain? Mau buat gaplok gue kalau gue macam-macam? Ya gak enak aja kalau gak ada tongkat. Gak terbiasa. Mulai sekarang kalau ada gue, biasakan gak usah pakai tongkat. Karena gue pengganti tongkat lo. Kenapa gitu? Udah gak usah banyak tanya. Fik, Mas boleh minta air putih gak? Soalnya Mas biasa minum sebelum tidur. Boleh, mau minum, mau makan, apapun bebas di sini. Oh, air putih aja. Lo gak berniat kabur kan? Enggak kok. Sekilas info buat Mas nih, bukan nakut-nakutin. Rumah gue ini lantai 2. Tangga gue berkelok-kelok. Gak ramah buat tunanetra kayak Mas. Dan sangat berbahaya. Kedua, kalaupun Mas masih nekat kabur, di depan rumah gue, rumah tetangga memelihara anjing. Galak. Kalau ada orang asing dan gak kenal, bisa digonggong, bahkan dikejar dan digigit. Tadi dia gak gonggong karena ada gue. Dan ketiga, selain jarak rumah gue ke panti Mas relatif jauh, jadi bisa dipastikan Mas akan nyasar kalau nekat kabur dari gue. Gak cuma nyasar, tapi juga banyak penculik, copet, jambret, dan sejenisnya. Jadi, pikir-pikir kalau mau kabur dari gue. Brak, ucap Taufik menutup pintu kamar yang membuat Taufan ketakutan dan tak berani kabur. Taufan bingung dengan posisinya saat ini. Jujur, meskipun Taufik berkata tak akan macam-macam, tapi tetap saja masih ada rasa was-was di hatinya. Was-was jika berondong itu kurang ajar kepadanya, apalagi tubuhnya lebih besar darinya. Andai Taufan bisa melihat, tak ada sedikit pun ketakutan pada diri Taufan. Apalagi jika Taufik hendak macam-macam padanya. Pasti Taufan akan melawannya, sekalipun tubuhnya lebih kecil dari Taufik. Namun sayang, ia buta. Kabur pun percuma. Ya, Taufan pun pasrah, sembari berdoa dalam diam. Semoga malam ini tak terjadi apa-apa pada dirinya. Taufik pun kembali. Cekrek. Mas, kirain kabur. Pikir-pikir aku mau kabur. Ya iyalah,
Itu artinya Mas Taufan masih waras. Nih, minumnya. Awas, pelan-pelan. Ucap Taufik menyodorkan air putih dan membantu Taufan agar tak tumpah. Taufan pun meminumnya dengan perlahan. Lalu tersenyum pada Taufik meski tak bisa melihat Taufik. Dan entah kenapa, senyum Taufan itu membuat Taufik menjadi semakin tertarik. Makasih Fik. Sama-sama. Ya udah, rebahan ya, pelan-pelan. Aku bisa sendiri. Ucap Taufan menyingkirkan tangan Taufik dan meraba bantal di belakangnya. Lalu Taufik tidur di samping Taufan. Akhirnya gue punya teman yang unik dan anti mainstream juga. Fik, ya, kenapa rumahmu sepi? Kamu gak dimarahi orang tuamu kalau bawa aku ke sini? Iya, sepi mas. Bokap jarang ada di rumah. Bokap dinas malam. Nyokap udah gak ada. Dan di rumah cuma ada pembantu sama supir. Dan kalau mas nanya bokap gue marah, bokap justru seneng kalau gue bawa teman ke rumah. Daripada kelayapan gak jelas. Tapi gue jarang bawa teman-teman. Paling ya cuma sahabat gue, si Hendri, sama cowok gue aja pas lagi ada. Dan sekarang gue bawa mas. Kamu gak malu temenan sama orang kayak aku? Kenapa emang? Kamu kan masih muda, keren, kaya. Kenapa mau temenan sama aku yang buta? Suka-suka gue dong mas. Kamu ini ditanya bener-bener kok. Habisnya, mas, meskipun mas buta, tapi mas manis. Apalagi senyumnya. Aku gak gay, nanti juga gay. Enak aja. Aku suka cewek cantik. Dan aku masih pengen punya cewek. Mas kan buta, gimana bisa tahu cewek cantik? Dulu, waktu masih kecil, aku bisa lihat. Lama-lama buta karena suatu penyakit. Oh gitu, tapi jangan terlalu pede. Mana ada cewek yang mau sama mas? Ya, semoga ada cewek yang nyangkut mau sama aku. Kalau yang nyangkut dan yang mau cowok gimana? Kamu ngomongin dirimu sendiri. Namanya juga usaha. Terima aja mas, daripada gak ada cewek yang mau. Enak loh jadi cowok gue, gue jamin deh. Ih, enggak ah. Apa enaknya pacaran sama laki-laki? Kalau enak pacaran sama laki-laki dan enak pacaran sama kamu, pasti cowokmu yang kemarin kamu telepon yang katanya anak STM itu gak bakal selingkuh sama cowok lain. Dek, Taufik diam. Seketika ucapan Taufan membuat Taufik terdiam, lalu mengingat-ingat lagi mantan cowoknya itu. Dan sikap diam Taufik itu membuat Taufan terkejut dan merasa tak enak. Maaf ya Fik, aku gak bermaksud. Gak apa-apa mas, gue udah lupa kok. Jangan bahas dia, udah ada mas yang bisa buat gue lupain dia. Oh, hehe. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, apa bapakmu tahu kalau kamu suka laki-laki? Tahu? Oh ya, seorang bapak dokter berpendidikan gak mempermasalahkan anaknya gay. Bukan gak mempermasalahkan, tapi lebih menerima apa yang terjadi pada putranya. Sebenarnya siapa sih orang tua yang pengen anaknya gay? Gue juga awalnya udah berusaha buat jadi lurus. Mulai dari bokap gue bawa gue terapi psikologi, nyoba pacaran sama cewek yang gue suka. Tapi hanya sebatas mengagumi kecantikannya saja. Kedepannya juga masih ngelirik cowok. Gue juga udah jauhi pergaulan temen gay. Udah gue lakukan, bahkan gue juga sempat diruqyah. Yang katanya di dalam ada jin setan gay, or apalah. Tetap aja itu semua gak bisa berubah siapa gue mas. Iya juga sih, kasihan kamu. Kalau kasihan, jadi cowok gue dong, biar gue gak kesepian. Kan, mulai. Kita temenan aja ya Fik. Maaf, aku gak ada rasa sama kamu. Iya mas, kita temenan dulu. Nanti kalau mas sudah ada rasa, bilang ya. I'm ready 24 hours buat mas Taufan. Aku iyain aja, lawan bocil, masih labil. Ntar juga kamu bosen temenan sama aku yang gini-gini aja. Apalagi kalau udah punya teman baru. Mau kuliah toh? Iya mas, bulan depan gue udah jadi mahasiswa baru. Jadi, mas gak bisa nyebut gue bocil lagi. Tetap bocil. Sok tua lo mas, masih muda jugaan.
Malah lebih kelihatan bocil lo daripada gue. Badan aja lebih besar dan tinggi gue. Iya, kamu bongsor. Bersyukur, ada gunanya juga gue bongsor. Biar bisa gendong Mas kemana-mana. Emang Mbak Surip tak gendong kemana-mana? Mbah Taufik, Fik, aku kebelet pipis. Toiletnya di mana? Oh, Mas mau pipis? Ayo, set. Fik, turunin. Jangan, bahaya. Udah, diem. Gue temenin kencing. Jangan, malu. Malu apanya sih? Sama-sama laki-laki. Tapi Fik, udah diem. Buka resettingnya. Jangan berontak licin. Ya, Taufik pun membawa Taufan masuk ke kamar mandinya. Dan karena pelukan Taufik teramat kuat, Taufan pun lagi-lagi tak bisa melawan. Lepas, bocah gemblung. Jangan banyak bacot. Mau buka sendiri? Or gue bukain. Buka sendiri. Set. Di mana lubang klosetnya? Sini, gue pegangin. Jangan. Kalau nggak dipegangin, mancur kemana-mana. Ribet amat. Udah tahu, udah ngeliat juga gue. Gedean gue juga. Cur. Ya, air seni itu pun akhirnya keluar. Saking tak tahannya Taufan menahannya. Keluar juga. Lega kan? Iya, jadi malu. Kan bau. Santai Mas. Sorry, gue cebokin. Ya ampun. Malu banget aku sama kamu. Udah kayak anak kecil aja. Seret. Taufik menaikkan resleting Taufan. Lalu mencuci tangannya dengan sabun dan menggendong Taufan kembali dan membawanya lagi ke ranjang. Lalu merebahkannya. Fik, aku mau minum. Oh iya Mas. Nih, makasih. Duh, senyummu itu loh. Pengen gue cium aja tuh bibir. Canda Mas. Oh, kirain. Kamu masih mau curhat lagi nggak? Soalnya aku udah mulai ngantuk dan nggak biasa begadang. Mas ngantuk? Ya udah, curhatnya disambung besok lagi. Sekarang lebih baik kita istirahat. Pakai selimut ya. Iya, aku senang. Ternyata kamu nggak berniat jahat. Sekarang udah nggak takut lagi kan sama gue? Tanya Taufik sembari menyelimuti Taufan. Enggak, aku percaya sama kamu. Nah, gitu dong. Boleh nggak gue peluk Mas? Oh, untuk apa? Ya, biar gue cepet tidur aja. Soalnya gue terbiasa bobo meluk cowok gue sebelum tidur. Kalau nggak meluk, nggak enak. Tapi aku bukan cowokmu. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu kedepannya jadi cowok gue. Ih, kamu kan ada guling. Nggak enak, nggak anget. Nggak mau. Ya, Mas Taufan pelit. Masa peluk aja nggak boleh? Nggak macem-macem juga. Ya udah, gini aja. Aku aja yang meluk kamu ya. Biar nggak sesek. Badanmu kan gede. Nanti aku nggak bisa nafas. Ketekan kamu. Itu lebih bagus. Sini, masuk ke ketek gue. Sini. Set. Akhirnya gue bisa memelukmu sambil tiduran Mas. Dah, bobo. Ucap Taufik yang senang saat berhasil menarik paksa tubuh Taufan dan masuk ke dalam pelukannya. Taufan diam 1000 bahasa. Namun entah mengapa, senyumnya tersungging tanpa sepengetahuan Taufik. Rasa nyaman bersandar di dada berondong barbar itu membuat Taufan lambat laun mengantuk, hingga kemudian keduanya sama-sama terlelap. Di jalan setelah selesai mengantri membeli martabak manis atau terang bulan untuk Mbak Niken, Hendri pun langsung mengantarkan Hendra pulang. Dan tak lama kemudian keduanya sampai. Dan seperti biasa, Hendri membantu Hendra turun karena mogenya terlalu tinggi. Pelan Mas. Ya, makasih. Hendri pun menggandeng tangan Hendra, membantunya masuk ke dalam rumah. Awas Mas. Iya. Mbak Niken. Ndra, Dri, udah dateng. Iya Mbak, ini martabak coklat keju. Si Hendri yang beliin. Wah, repot-repot. Makasih ya. Duduk dulu dek, Mbak bikinin kopi ya. Gak usah Mbak, tadi udah ngopi di kafe. Oh iya lupa. Hendri mau nginep sini Mbak, ucap Hendra pada Mbak Niken.
Oh iya, boleh. Biasanya juga kamu tidur sama Taufan. Kalau pas nginep sini, tumben tuh anak gak kesini. Tadi juga ketemu Mbak di kafe. Dan kebetulan sama temannya Hendri juga. Loh, kok bisa? Iya Mbak, kebetulan kenal. Oh gitu, ya udah martabaknya Mbak bawa ke kamar ya. Soalnya Mbak lagi nonton drakor. Kalian istirahat aja. Iya Mbak, yuk dek ke kamar Mas. Sebelah sini. Ucap Hendra kini menggandeng tangan Hendri berjalan ke kamarnya. Itu karena Hendra sudah hafal tata letak rumahnya, bahkan di luar rumah dan di sekitarnya. Hendri sempat kaget melihat sikap Hendra yang seperti orang normal saja saat mengajaknya masuk ke kamar. Dan tak lama kemudian, keduanya pun masuk. Maaf ya dek, kamar Mas mungkin gak sebagus kamarmu, tapi ranjangnya muat kok untuk kita berdua. Santai Mas, ini bukan masalah ranjang, tapi dengan siapa kita tidur seranjang. Maksud gue, anu, ya gitu deh. Hehe, jangan marah ya, gue suka bercanda Mas. Bercandamu terdengar serius. Kalau gitu, jangan dianggap serius Mas. Hehe. Ya sudah, ayo istirahat, sudah malam. Ya Mas. Ya, keduanya pun tidur seranjang. Entah kenapa, Hendri jadi dakdikduk. Melihat Mas Hendra yang kini terbaring di sampingnya terlihat seksi dan maco. Apalagi ketika kedua tangannya menyilang di belakang kepalanya. Dada bidangnya di balik kaos ketat yang dikenakan Hendra membuat Hendri berdesir. Dri, udah tidur dek? Belum ngantuk Mas? Kalau Mas udah ngantuk, duluan aja. Belum. Ngomong-ngomong, kamu gak dicariin sama bapakmu? Tadi udah izin Mas. Gak izin juga gak bakal dicariin anak cowok ini. Gak boleh gitu dek. Apapun dan kemanapun adik pergi, adik harus izin dan pamit sama orang tua. Kalau ada apa-apa biar orang tua gak bingung. Sekalipun adik udah besar. Iya Mas. Hehe. Oh iya, gue boleh minta foto bareng Mas gak? Buat apa dek? Gak buat apa-apa Mas. Biar full aja nih memori HP gue. Boleh. Kayak artis aja dek. Emang Mas kayak artis. Cakep. Buktinya gue ngefans sama Mas. Ada-ada aja kamu dek. Buta gini kok kayak artis. Ya udah. Mas, foto pose gimana? Gak usah pose Mas. Tetap seperti ini aja. Tapi gue boleh gak agak deket Mas? Biar full masuk ke kamera. Ucap Hendri modus. Boleh. Sini, Mas peluk. Seketika Hendri terkejut senang saat Hendra yang tanpa diminta memeluk tubuhnya. Hendri pun tersenyum. Ingin sekali Hendri mengecup pipi Hendra yang hanya beberapa senti dari pipinya itu. Namun Hendri sekuat mungkin menahan. Dan lebih fokus mengarahkan kamera HP-nya. Dan cekrek. Gimana dek? Bagus gak hasilnya? Bagus. Coba Mas bisa lihat. Mas juga pengen foto kamu di HP Mas. Sini Mas, HP Mas. Biar ada juga foto kita di HP Mas. Tapi percuma dek, Mas gak bisa melihat. Gak apa-apa Mas, pakai kenangan. Kita gak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Siapa tahu Tuhan baik dan tiba-tiba memberi keajaiban pada Mas. Dan bisa melihat kembali. Amin. Meski itu terdengar mustahil. Tak ada yang mustahil jika campur tangan Tuhan Mas. Iya dek. Ya sudah, nih. Fotoin pakai HP Mas. Hitung-hitung pakai kenang-kenangan. Iya Mas. Siap? Siap. Senyum Mas. Iya. Cekrek. Bagus gak dek? Kamera Mas jelek soalnya. Bagus Mas. Mas cakep ya. Kamu ini dari tadi muji Mas terus. Mas jadi malu. Gue jujur Mas. Mas emang cakep. By the way, siapa aja yang ada di galeri foto Mas? Maaf nih, kepo. Cuma penasaran aja. Katanya dulu Mas sempat punya cewek. Pasti cewek Mas cantik banget. Oh, boleh dek. Tadinya Mas pengen hapus-hapusin. Cuma belum sempat kehapus. Mas kecelakaan. Lihat aja dek, gak apa-apa. Gue lihat ya Mas. Iya, gak apa-apa. Wih, ada foto Mas Taufan.
Iya, ada foto teman-teman sesama tunanetra juga, waktu Mas masih bisa melihat. Foto Mbak Niken sama siapa nih Mas? Sama family di kampung. Ah, ketemu. Gila, cantik banget Mas ceweknya. Lebih cantik dari cewek-cewek gue sebelumnya. Heh, apalah arti cantik dek kalau tak setia? Iya juga sih. Sabar ya Mas, gue gak bermaksud ngingetin Mas tentang masa lalu. Gak apa-apa dek, itu hanya sepenggal kisah. Mas udah move on. Dan melihat kondisi Mas yang seperti ini membuat Mas gak ada keinginan lagi untuk berpacaran dek. Mas masih bisa bernafas dan dikasih kesempatan hidup saja, udah bersyukur dek. Tapi kalau misalkan ada perempuan yang tulus dan mau sama Mas gimana? Gak ada dek, gak bakalan. Berpikir secara waras aja. Kalau ada, kita gak pernah tahu ke depannya Mas. Balik lagi, jika itu semua atas campur tangan Tuhan, bagaimana? Mas gak mau munafik. Ntar Mas bilang enggak, tapi kalau Tuhan sudah menakdirkan, ya gimana lagi? Ya ikuti saja arus yang mengalir. Tapi kalaupun ada perempuan yang mau dan tulus sama Mas jangan lupain aku ya. Aku takut Mas gak mau temenan sama aku lagi dan gak bisa ngajak Mas ngopi dan nginep sini lagi seperti malam ini. Jangan khawatir, Mas gak akan ngelupain kamu. Kita masih bisa ngopi-ngopi dan kamu masih bisa nginep di sini. Kecuali kalau Mas menikah. Aduh, Dek, kok lama-lama obrolan kita kayak ngayal ya Dek? Udah ya, jangan bahas masalah perempuan sama Mas. Bahas kamu aja Dek, sekarang giliran Mas yang nanya. Nanya apa Mas? Kalau kamu sendiri, kalau kamu punya cewek lagi, pasti gantian kamu yang sibuk dan gak bisa lagi ngajak Mas ngopi dan nginep sini. Gak mungkin, kalau gue yang punya cewek, pasti gue sempetin jalan sama Mas. Gue janji, jangan khawatir. Kok kedengarannya pembahasan kita kayak sedikit aneh ya Dek? Kayak apa Mas? Kayak, gak apa-apa Dek. Kayak sepasang kekasih kah? Yang takut kehilangan satu sama lain? Kok kamu ngerti maksud Mas? Itu artinya apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan sama Mas. Apa itu artinya? Gak mungkin. Ucap keduanya secara bersamaan yang membuat keduanya sama-sama heran. Mas, kok kita bisa sama? Gak tahu Mas, kok bisa Mas? Jantungku berdetak Dek, sama Mas. Ucap keduanya sembari memegangi dada masing-masing. Dan keduanya pun memberi jarak masing-masing, terutama Hendra yang sedikit bergeser di tepi ranjang. Keduanya sama-sama diam, hingga kemudian Henry menoleh perlahan pada Hendra. Dan Hendra pun juga sama, menoleh menatap Henry meski matanya tak dapat melihat. Mas, katakan, apa yang Mas rasakan? Jujur Mas, kamu saja yang jujur sama Mas. Apa yang saat ini kamu rasakan? Oke, gue jujur. Tapi gue takut Mas marah. Lebih baik jujur daripada nanti jelek di belakang Dek. Kata-kata Mas baru saja menandakan Mas udah tahu apa yang sebenarnya gue rasakan. Jadi gue gak perlu jujur kasih tahu sama Mas. Karena Mas udah tahu jawabannya. Biar lebih terang dan jelas Dek. Soalnya Mas masih berpikir keras dengan kedekatan kita ini. Maaf, Mas bukan bermaksud suzon. Tapi lebih enak kalau adik jujur sama Mas. Apa maksud adik deketin Mas? Ya sudah, gue jujur. Gue naksir sama Mas. Apa? Iya Mas. Gue juga gak ngerti. Entah gue suka atau apa sama Mas. Yang jelas, sejak pertemuan kita untuk yang kedua kalinya semalam saat Mas mijetin gue, ada rasa ketertarikan secara tiba-tiba yang pertama kali gue rasakan pada seorang laki-laki. Tapi kamu bilang kamu bukan homo. Ya memang Mas, gue gak pernah sama cowok. Kepikiran juga boro-boro Mas. Tapi begitu ketemuan Mas,
Ah, entahlah, gue bingung mas jelasinnya. Maaf, kalau gue bikin mas gak nyaman. Hendra diam dan bingung. Eh, Mas gak perlu ngomong apapun dan gak perlu ngelakuin apapun. Karena aku cuma mengungkapkan perasaanku. Aku tidak menuntut dan mengharap apapun. Aku sadar mas gak suka laki-laki. Aku tahu itu. Jadi aku gak berniat apapun. Bisa sedekat ini sama mas saja aku sudah senang. Ucap Hendri menjelaskan sejelas mungkin agar Hendra tak takut padanya. Kenapa kamu bisa suka sama mas? Gue juga gak tahu mas, tiba-tiba aja. Jadi, apa kebaikan dan juga perhatianmu mengajak mas nongkrong, membelikan mas tongkat, juga termasuk keinginan menginap dengan mas malam ini karena ada maksud tertentu sama mas? Karena kamu menyukai mas. Gue cuma mau berteman baik dengan mas. Gue gak meminta lebih, kecuali jika mas merasakan hal yang sama, yaitu sama-sama suka sama gue. Jujur, mas juga merasakan jantung mas berdetak. Mas juga gak tahu kenapa. Padahal sebelumnya bersama Taufan, mas gak seperti ini. Mas menyadari itu. Dan karena mas sadar jika ini tidak benar, maka mas harus segera menampik rasa yang ada di dalam hati mas. Ini gak boleh dibiarkan. Dan meski mas gak marah, tapi mas masih ingin normal. Mas juga ingin kamu tetap menjadi anak yang baik, yang bisa membanggakan orang tuamu, Dek. Menurut mas, jadi homo gak bisa membanggakan ortu? Bukan gitu, Dek. Maksud mas, gak apa-apa mas. Jujur, gue anak broken home. Dan selama ini gue belum bisa membanggakan ataupun dibanggakan oleh orang tua gue. Setiap hari yang ada gue berantem mulu sama bapak. Bapak sibuk main perempuan. Mama gue sibuk dengan keluarga barunya. Dan gue gak ada yang bisa dibanggakan dari gue. Sekalipun ortu gue sama-sama mapan, tetap aja gue merasa kesepian. Dek, gak apa-apa mas. Mas jangan ada pikiran macam-macam sama gue. Gue ngomong kayak gini bukan karena ingin mencuri perhatian mas dan membuat mas iba pada gue. Gue ngomong apa adanya. So, sekalipun gue homo, gue yakin bapak gak akan peduli. Hendra masih diam. Gak apa-apa mas. Serius, gue gak apa-apa. Mas gak marah aja, gue bersyukur. Sekali lagi, maaf ya dek. Mas masih normal dan pengen kita temenan saja. Kamu masih muda. Jangan rusak masa depanmu dengan hal yang membuatmu terjerumus ke hal-hal yang buruk. Iya mas, makasih. Kamu gak apa-apa kan dek? Kalau kita temenan, gak apa-apa mas. Mas gak cuma menganggap kamu teman. Mas akan menganggap kamu adik mas. Jadi jangan kesepian ya. Sekalipun kedua orang tuamu tak pernah memperhatikanmu, sekalipun kedua orang tuamu tak pernah membanggakanmu, tapi kamu punya mas. Mas yang akan memperhatikanmu sebagai kakak. Mas bangga sama kamu karena kamu anak yang baik dan bertanggung jawab. Karena mas yang membuktikannya sendiri. Dan tunjukkan pada mas jika kamu anak yang baik, yang nantinya akan menjadi anak yang sukses. Sehingga kamu bisa membanggakan kedua orang tuamu. Bahkan membanggakan mas. Oke? Iya mas, aku akan berusaha sebaik mungkin membuat orang-orang bangga padaku. Termasuk mas. Ucap Hendri, namun dengan raut sedih, tanpa sepengetahuan Hendra. Keduanya pun sempat diam. Suasana malam terasa hening. Dek, udah tidur? Belum mas. Kamu masih kepikiran ya? Enggak kok mas. Gue cuma belum ngantuk aja. Mungkin belum terbiasa aja mas. Hehe. Oh, mas takut kamu gak nyaman tidur di ranjang mas. Takut ranjang mas gak empuk. Atau gak nyaman sama orangnya. Enggak kok mas, nyaman kok. Bener, iya mas, bener. Gue insomnia aja, sulit buat merem. Seketika Hendra bangun dari tidurnya, lalu menghadap pada Hendri dan set. Mas, sini, tidur di paha mas. Hah? Iya, sini. Hendri pun yang deg-degan mau tak mau menuruti Hendra. Dan Hendri pun perlahan-lahan meletakkan kepalanya di kedua paha Hendra hingga kemudian set.
Biasanya, di sini titiknya. Kalau orang yang sulit tidur, ucap Hendra memijat kening Hendri dengan perlahan dan telaten. Dan pijatan jemari Hendra itu sukses membuat Hendri menjadi rileks dan berhasil membuat Hendri tersenyum dan sejenak melupakan rasa sedihnya akibat penolakan Hendra. Entah mengapa, pijatan Hendra yang enak dan lembut yang kini merambah ke ubun-ubun itu lambat laun membuat Hendri menguap. Hendri mengantuk dan tak butuh lama, Hendri pun terlelap. "Dek, udah tidur?" Merasa tak ada jawaban, Hendra pun memindahkan Hendri kembali ke posisinya agar lebih nyaman. Hendra pun menyelimuti Hendri hingga kemudian Hendra memeluk Hendri. Entah kenapa Hendra merasa nyaman. Lambat laun pun Hendra mulai mengantuk. Dan ketika hendak memejamkan mata, Hendra merasakan sesuatu di pahanya. Sesuatu yang terasa menonjol. Dan begitu Hendra menggesek-gesek lututnya, ternyata benar, Hendri tegang. Hendra hendak menggeser tubuhnya. Namun ketika hendak bergeser, "Mas, kok berhenti meluknya? Hendri gak bisa tidur nih." Kini giliran Hendri yang memeluk dari belakang. Hendra pun pasrah dan tidur dengan sesuatu yang keras yang menempel di belakang.